Dia itu seorang tabib. Ya. Waktu zamannya kerajaan Airlangga mengalami pagebluk. Emang ada pagebluk bener, bukan beliau yang bikin. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di momen kali ini, di video kali ini kita berada di salah satu peninggalan kuno, tepatnya di era Prabu Airlangga, jadi tepatnya era kerajaan Kediri teman-teman ya. Dan di depan situ teman, di depan kamera itu ada petilasan daripada sang Ratu Calon Arang, salah satu tokoh wanita yang terkenal dengan ilmu tenung teman-teman ya. Jadi Ratu Calon Arang ini merupakan salah satu tokoh antagonis yang dikenal mempunyai ilmu hitam, ilmu tenung, dan beliau mempunyai seorang putri yang cantik bernama Ratna Manggali, yang tidak ada salah satu orang pun yang berani mempersunting anaknya karena takut dengan ibunya yang mempunyai ilmu hitam teman-teman ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah di depan ini petilasan beliau, dan menurut informasi bahwa di ini dulu adalah tempat persinggahannya atau tempat kediamannya daripada Ratu Calon Arang, dan di dalamnya itu beberapa peninggalan batu bata ataupun batu-batu kuno seperti artefak dan banyak lagi tersimpan di dalam itu teman-teman ya. Nah nanti kita akan masuk ke sana, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe biar teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke baik teman-teman, mari kita masuk, kita melihat seperti apa petilasan daripada Ratu Calon Arang yang ada di kawasan ini. Nah di depan pintu masuk ada papan nama teman-teman. Nah ini biar teman-teman nggak penasaran, kita perlihatkan cagar budaya situs Calon Arang, terletak di Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah. Jadi benda-benda yang ada di dalam itu benda cagar budaya yang ada seperti dorpel, balok, dan lumpang batu serta struktur cagar budaya berbahan batu bata kuno. Nah jadi tempat ini merupakan legenda masyarakat Watu atau dengan nama Ratu Calon Arang itu mempunyai beberapa julukan. Walu. Teman-teman ya, itu salah tulis menurut Bapak Juru Pelihara, itu Walu Nating Dirah, atau dengan nama fenomenalnya Ratu Calon Arang. Nah oke, kita masuk, kita melihat seperti apa penampakan daripada petilasan peninggalan daripada Ratu Calon Arang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi gapura masuknya sangat megah sekali, dan bahkan banyak sekali peziarah yang datang ke tempat ini, bukan dari Pulau Jawa atau juga dari kawasan ini, banyak lagi yang datang dari Pulau Dewata Bali teman-teman ya. Jadi terkenal Calon Arang itu adalah salah satu tokoh yang didewakan warga Pulau Bali. Nah oke, kita masuk, kita lihat. Permisi, rahayu. Nah seperti ini penampakannya dalamnya teman-teman ya. Nah, di sana ada sebuah cungkup yang di dalamnya terdapat beberapa peninggalan batu cagar budaya, dan kalau kita menoleh ke kiri ada semacam lesung teman-teman ya, lesung kuno.
Nah, ini terbuat dari batu. Ini juga salah satu bukti peninggalan yang ada di kawasan ini, peninggalan daripada Ratu Calon Arang. Jadi banyak lagi benda-benda seperti ini yang disimpan di lokasi ini, teman-teman. Sama di sebelahnya juga sama. Ini juga ada beberapa peninggalan. Ini juga sama, batu lesung, teman-teman, yang ukurannya lebih kecil. Oke, kita terus menelusuri kawasan ini, teman-teman. Ini batu lumpang juga ada, teman-teman. Batu lumpang di sana sini banyak ditemukan. Nah, ini berjejer-jejer peninggalan beliau. Dulu sebelum tempat ini dibangun ya, teman-teman ya, itu terkenal kawasan ini sangat angker dan wingit, teman-teman. Jadi jarang sekali warga sekitar yang berani menginjakkan kaki di kawasan ini. Nah, ini, teman-teman, ini juga batu lumpang sama. Nah, ini ya mungkin karena dulu itu seorang tokoh, jadi banyak sekali pengikutnya itu, teman-teman ya. Mungkin semacam seperti padepokannya ada di tempat ini. Nah, ini batu lumpang juga ada, dan di sana nanti kita masuk ke sana. Kalau kita masuk ke dalam pagar itu, teman-teman, itu seperti auranya itu berbeda sekali. Nanti kita coba ke sana. Nah, ini batu-batu yang peninggalan di era Ratu Calon Arang, tepatnya di abad ke-12, teman-teman. Ini semua asli, Pak, nggih? Nggih. Peninggalan-peninggalan ini ya? Nggih. Asli ini, teman-teman. Nah, ini kita sedikit tanya sama beliau mengenai cerita sedikit tentang petilasan Calon Arang yang ada di kawasan ini. Oke, kita lihat lagi, kita lanjut menelusuri tempat ini. Dan konten kali ini kita menelusuri sejarah, teman-teman. Jadi bukan untuk memberikan informasi-informasi yang berhal-hal mitos, tapi kita menelusuri jejak-jejak peradaban kuno yang ada di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Salah satunya situs Calon Arang ini. Nah, ini, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dengan banyaknya diketemukan batu-batu kuno atau batu-batu lumpang, batu lesung, dan batu-batu yang lainnya, itu kemungkinan besar memang di sini dulu sangat-sangat kawasan yang disakralkan sekali, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke dalam ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sewu, rahayu, permisi. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke area ini, teman-teman ya, itu rasanya sangat berbeda sekali, auranya beda sekali ya. Nah, ini kalau di tempat ini ada, nah ini, teman-teman ya, ini batu bata kuno loh, sangat ini banyak, teman-teman ya. Permisi, Mbah, ngene sewu, rahayu. Nih, batu bata kuno banyak di sana sini, teman-teman, kalau di kawasan ini. Dan juga batu-batu lumpang. Oh, ini ada batu empaknya, teman-teman. Permisi, Mbah, ngene sewu, rahayu. Nah, ini batu empak. Astagfirullahaladzim. Nun sewu nggih, Mbah, rahayu. Itu nyuwun gambar, Mbah. Nah, ini ada bekas pembakaran dupa. Nah, ada semacam kuali yang disediakan dari pihak pengelola untuk pengunjung yang mau berritual di kawasan ini. Dan menurut informasi, bagi teman-teman yang mempunyai indera keenam, itu informasinya kalau di kawasan ini, di tempat ini, di paling pojok ini adalah bisa dinamakan gerbang gaib, teman-teman. Jadi kawasan yang sangat disakralkan, teman-teman ya, dan mempunyai aura yang
berbeda kalau kita masuk. Padahal ini kita masuk pada siang hari, teman-teman. Tidak kebayang kalau kita pada malam hari dalam kondisi yang gelap. Kemungkinan besar auranya lebih dahsyat, teman-teman ya. Ini berada di pojokan dan di bawah pohon beringin, teman-teman. Dan dikasih kain sakral, kain kotak-kotak ciri khas, kain yang ada di Pulau Dewata Bali. Apabila dari tempat yang dianggap sakral akan dibungkus dengan kain yang warna kotak-kotak seperti ini. Ini namanya kain apa? Saya juga nggak paham. Kalau teman-teman tahu bisa menambahkan di kolom komentar, teman-teman ya. Nah ini bagian paling pojok, teman-teman, yang dianggap paling sakral. Ih, luar biasa ya Dewi Ratu Calon Arang ini, teman-teman ya. Ceritanya yang menggetarkan dunia tentang kesaktian beliau. Oke, kita lanjut, kita menelusuri kawasan lain. Nah, ini batu lumpang nih, teman-teman. Loh, ini mengkurep tapi. Loh, jadi batu-batu lumpang itu berserakan sana sini, sampai banyaknya, teman-teman ya. Dan di dalam sini ini juga banyak benda-benda cagar budaya yang disimpan atau diamankan di dalam kota ini, teman-teman, atau dalam Jungkup. Oke, kita keliling. Luar biasa, teman-teman, seperti ini. Baik, nanti kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalam sini itu banyak sekali benda-benda yang diamankan karena untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri atau yang diambil untuk kepentingan pribadi, teman-teman ya. Jadi diamankan di dalam pagar besi ini. Sana ada batu ompak, ada pecahan-pecahan batu-batu peninggalan di era masa lalu. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan atau di depan pintu masuk di aula kawasan ini, seperti ini, teman-teman. Jadi banyak dipenuhi dengan bunga-bunga, sesaji dan lain sebagainya sebagai sarana untuk berritual di kawasan ini, teman-teman. Niki sedanten ketemu teng mriki nggih, watu-watu niki. Nggih. Terus ada informasi tentang enten watu kebon itu kan sebelah ndi? Dereng panggih. Tapi waktu zaman dulu sempat ketemu nggih. Ada, memang ada. Linggayoni pun ada. Oh, gitu. Nah, ini teman-teman, ini sebagai juru pelihara di kawasan ini ya, teman-teman. Sedikit kita tanya-tanya sama beliau ya. Nu sewu Mas nggih. Nggih. Kali Pak sinten? Pak Agus kula. Pak Agus juru mriki nggih. Nggih, juru pelihara mriki. Jadi bertanya-tanya sedikit biar teman-teman yang ada di luar sana bisa mengetahui, mengenal jejak sejarah yang ada di kawasan Kabupaten Kediri, termasuk di dalam sini petilasan Ratu Calon Arang. Kalau ngomong petilasan ini sebenarnya bentuk rumah dulunya atau sekedar persinggahan daripada Calon Arang, setahunya Bapak? Kalau dilihat peninggalan beliau, ada ompak, ada
Dorpel, yaitu rumah beliau, juga untuk mendidik murid-muridnya. Kalau sekarang itu bisa dibilang universitas beliau di sini. Kantor pusat kalau Ya, sekarang ya kantor pusat lah di kantor sini, pusat beliau. jadi padepokan lah di masa lalu dari Bali. Jadi kalau kita lihat dari banyak peninggalan apa itu Batu Lumbang, memang kemungkinan besar ini salah satu lokasi yang dulu apa itu kalau bisa dibilang seperti pondok pesantren ya kalau sekarang ya. Pondok pesantren. Perlu diketahui pada pemirsa, sebenarnya luasnya situs ini 8 hektar. Kurang lebih 8 hektar. Kalau bisa kalau kita bilang 8 hektar itu mungkin karena penemuan barang-barang tertentu di kawasan ini gitu. Iya, menurut peta dahulu, peta apa itu kurang lebih 8 hektar itu anunya, luasnya situs ini. Kenapa? Di dalam sini kan kalau sebelah tembok, sebelah utara, sebelah selatan, itu kalau dicangkul 2 cangkul atau 3 cangkul lah, udah mentok pondasi. Batu merah, batu kuno itu. Batu kuno. Nah, arkeolognya Dinas Pariwisata Kebudayaan, di bawah bangunan batu bata itu ada bangunan batu. Gitu. Karena banyak ditemukan batu candi yang kotak-kotak itu di dalam banyak. Ada yang di sawah sana, ada yang di kali juga ada. Kan kita kan sebagai pengisini kan ada laporan dari petani kan, langsung kita samperin. Gitu ya. Itu bener-bener batu peninggalan apa enggak? Kalau enggak ya enggak dibawa. Kalau bener peninggalan kita bawa masuk. Jadi semua benda-benda yang ada di tempat ini itu diketemukan di area sekitar sini. Yang dibilang tadi kurang lebih ada 8 hektar areanya. Ya. Nah, terus karena tempat ini memang dulu terkenal Ratu Calon Areng itu tokoh antagonis, ya, seorang yang mempunyai kesaktian sejenis ilmu teluh, itu apakah di tempat ini sering terjadi hal-hal yang di luar nalar atau mitos gitu? Saya luruskan dulu ya. Kalau beliau itu sebenarnya itu kalau tukang teluh, tukang santet, penyebar pagebluk itu hoak. Itu hoak ya. Hoak. Jadi sementara itu berita yang beredar di masyarakat itu nggak benar ya? Nggak benar itu. Sebenarnya dia itu seorang tabib. Ya. Waktu zamannya kerajaan Air Langga mengalami pagebluk, emang ada pagebluk bener, bukan beliau yang bikin. Karena apa? Pagebluk itu semacam kayak gitu, akan turun 100 tahun sekali. Contohnya yang baru-baru ini ketika pandemi COVID-19 itu 100 tahun kemudian akan muncul lagi, nggak tahu lagi apa lagi gitu. Karena sebelum penyakit corona itu ada di Jawa Timur, khususnya Kediri, muncul, itu pun di sini ada tanda gitu. Ada tanda di sini itu pun, padahal itu nggak janjian ya. Para sesepuh pada orang-orang pintar lah, kalau kita nyebutnya para dukun lah istilahnya kan, orang-orang pintar, orang-orang yang punya murid banyak, orang punya santri. Padahal itu di sini tuh ada Pak Camat, ada Pak Kades, banyak orang di sini penuh. Itu semua nggak janjian, semua doa di sini minta jangan sampai penyakit itu masuk ke diri. Tepat 1:30 ada anjing bau kayak serigala itu, tapi menggonggongnya itu kok aneh, menggonggongnya itu kayak minta tolong, kayak menyedihkan itu. Keliling sini 3 kali, ya lah, keliling sini 3 kali, ada suara tapi nggak ada wujud. Jadi termasuk makhluk-makhluk astral itu. Itu ya. Terus selesai berdoa, pada tanya, apa ya tondo niki? Apa enak opo iki? Itu kejadian itu sebelum corona. Kira-kira jenjangnya berapa bulan? 15 hari kalau nggak salah itu. Waktu itu langsung meledak di itu. Di media ya. Di TV berita-berita itu berita sudah muncul, adanya masih di Jakarta kan. Nah, ben nggak mlebu wilayah Dewi piye to. Semua doa di sini, dan itu semua orang pintar sesepuh itu
pada ngumpul di sini. Jadi saya doa bareng-bareng, saya berdoa. Itu ada itu singgung. Buah bertanda. Ya bertanda. Kalau ada yang bilang itu tapi kalau saya tuh bilang itu bertanda ada penyakit. Itulah. Memang sebelum kejadian pandemi COVID ada tanda-tanda yang muncul di kawasan ini, teman-teman. Oke, baik, terima kasih matur suwun informasinya, semoga memberikan informasi yang sangat berharga buat teman-teman mengenai tokoh calon arang yang ada di Kabupaten Kediri. Oke, kita lanjut teman-teman. Berarti informasi yang beredar di masyarakat itu sudah disampaikan dari Bapak beliau bahwa tidak semuanya itu benar. Jadi yang mungkin dipahami oleh masyarakat setempat tentang legenda Ratu Calon Arang itu seorang tokoh antagonis itu jauh melenceng daripada fakta sejarah yang ada ya teman-teman. Jadi hanya sekedar untuk tontonan yang bisa menembus viewer yang lumayan banyak. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita telusuri jejak-jejak peradaban kuno yang ada di kawasan ini ya, terutama di kawasan Ratu Calon Arang. Dan ini teman-teman ya, jadi banyak batu-batu yang berada di kawasan ini dikumpulkan menjadi satu. Kalau kita lihat bahwa lokasi di kawasan ini itu jauh daripada pegunungan teman-teman. Kalau kita melihat, yang jelas jarang sekali kita temukan batu-batu yang ada di persawahan. Nah, tapi kalau di tempat ini kita bisa menemukan batu-batu yang banyak sekali. Oke, baik teman-teman. Sekiranya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga saja memberikan informasi, edukasi, dan tontonan tersendiri buat teman-teman mengenai situs Calon Arang atau tokoh antagonis yang terkenal di media-media televisi, media perfilman. Itu bisa dijelaskan tadi sama bapaknya bahwa beliau itu adalah salah satu tabib yang bisa menyembuhkan wabah atau pandemi pada masa kerajaan Prabu Erlangga. Dan jadi selama ini kita salah persepsi tentang pembelokan sejarah yang ada di kawasan kita teman-teman ya, di sekitaran kita. Oke, baik teman-teman, saya ajar undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Bali topik walidaya warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.